Di episode ini kita akan belajar tentang method overriding. Sebelumnya kita udah belajar tentang encapsulation dan juga inheritance. Nah, di episode ini kita akan belajar dengan lebih detail tentang polymorphism. Nah, apa itu polymorphism ya? Polymorphism adalah kemampuan suatu metode memiliki banyak bentuk. Karena poly itu banyak ya. Dan form atau morphism ini kayak artinya bentuk, jadi banyak bentuk. Implementasi dari polymorphism itu adalah dengan menggunakan method overriding dan juga method overloading. Sebelumnya kita sudah pelajari tentang method overloading, di mana konstruktor atau metode bisa punya parameter yang berbeda-beda ya. Nah, di episode ini kita akan belajar lebih detail tentang method overriding. Nah, apa itu method overriding? Jadi method overriding adalah konsep dalam Java di mana subclass ini kelas anak ya, menyediakan implementasi baru untuk metode yang sudah didefinisikan di superclass atau di kelas induknya. Nah, analoginya seperti ini, teman-teman. Misalnya McDonald ya, dia punya burger yang namanya Big Mac. Nah, Big Mac ini dijual di berbagai macam negara. Big Mac ini kita analogikan dengan superclass atau kelas induk. Nah, ketika McDonald dijual di berbagai macam negara, misalnya di India ya, si Big Mac ini sedikit diubah atau di override, kita bisa bilang seperti itu, yang dimana di India itu banyak orang-orang yang vegetarian ya. Jadi mereka ketika jual di India, mereka bikin juga burger yang vegetarian. Jadi si dagingnya ini, daging sapinya diganti sama daging yang vegetarian. Nah, ini analogi untuk overriding ya. Atau contoh lainnya, misalnya Big Mac ini jadi double Big Mac. Si dagingnya ditambahin jadi 2 gitu ya. Bentuknya sama, strukturnya sama gitu ya. Tapi yang ada di Big Mac ini atau di superclass ini diubah atau di override di kelas anaknya, di subclassnya. Kurang lebih seperti itu analoginya. Nah, ada beberapa aturan dalam method overriding ya. Yang pertama, nama metode, parameter, dan tipe return harus sama dengan metode di superclass atau di kelas induk. Metode superclass atau kelas induk harus memiliki akses public atau protected agar bisa di override di subclass, di kelas anak gitu. Jadi di superclass ini nggak boleh aksesnya private karena nggak bisa di override, nggak bisa ditimpa gitu ya istilahnya override itu di kelas anaknya. Jadi harus public atau protected. Terus disarankan juga untuk menggunakan anotasi add override ya, supaya override ini bisa diverifikasi oleh Java gitu. Ini optional tapi disarankan ya, supaya Java tahu ini memang benar-benar mau override atau kesalahan penulisan seperti itu. Nah, mari kita pelajari dari code-nya ya. Kita buat code-nya. Sebelumnya kita udah buat kelas hewan. Nih, saya akan hapus ini ya, contoh ini. Contoh sebelumnya saya kasih contoh yang baru ya. Di kelas hewan ini saya akan buat metode misalnya suara gitu ya. Metode suara yang ngeluarin system out aja ya, s out. Buat shortcut kita bisa tulis seperti ini, s out ya, terus tekan tab buat system out println. Di sini suara yang generic ya atau general, misalnya suara hewan gitu ya. Nah ya, karena ini kelas hewan, metode suaranya yang di printnya ini generic suara hewan gitu ya. Nah, terus di kelas kucing ini extend dari hewan ya. Saya akan bikin metode baru juga, dan kita mau override metode suara ini dari kelas hewan di kelas kucing yang lebih spesifik, jadi suara kucing. Sebelumnya kita pakai add dulu yang namanya add override ya, add override gitu ya.
Nah, ini depannya O-nya besar ya, teman-teman. Kalau kita pakai IntelliJ IDEA, dia bakal koreksi langsung ya. Ketika kita tulis huruf kecil, dia akan berubah jadi huruf besar. Nah, kalau kita pakai IDE ini juga ya, IntelliJ IDEA, waktu kita buat override ini ya, dia langsung munculin semuanya nih, nama metode, dan juga dia langsung panggil si metode dari kelas supernya ya. Tapi di sini saya akan ganti, saya akan rubah, kita keluarin teks yang lain ya, sout. Saya akan keluarin meong meong gitu ya. Nah, di sini ketika kita extend superclassnya atau kelas induk ke kelas anak, jadi kucing ya, jadi yang lebih spesifik, terus kita override si suaranya, si metode suara ini akan diganti implementasinya dengan ini gitu ya, dengan meong meong. Nah, terus kita ke mainnya, di mainnya kita buat objek kucing gitu ya, kucing 1, lalu kita panggil metodenya. Nah, coba kita jalankan. Nah, di sini keluar teman-teman, keluar sistem out dari yang sudah di override dari metode suara seperti itu. Nah, kita bisa juga sebetulnya membuat objek itu seperti ini ya, hewan, reference-nya sebagai dari hewan gitu, hewan, misalnya hewan 1. Tapi ketika kita panggil konstruktornya, kita panggil new kucing seperti ini, diperbolehkan ya, karena hewan ini lebih general, jadi reference sebagai reference-nya, tapi konstruktornya kucing yang lebih spesifik. Dan kalau kita panggil metodenya tuh ya, terus coba kita jalankan. Nah, ini ke print 2 kali ya, karena yang pertama dari reference kucing, yang kedua dari reference hewan, tapi objeknya tetap objek kucing, bikin konstruktor kucing. Ini diperbolehkan, tapi nggak sebaliknya ya, kayak misalkan kucing gitu, kucing 1, terus konstruktor yang dipanggil itu hewan, ini tidak diperbolehkan. Coba ya, kalau kita buat seperti ini, hasilnya seperti apa. Jadi ini dibalik, kalau tadi ini boleh, kalau ini tidak diperbolehkan. Coba kita, kalau kita jalankan ya, dapat error gitu. Sorry, kucing 1 udah ada nama variabelnya, kita rubah jadi kucing 2 misalnya ya, hewan cannot be converted to kucing, seperti itu ya, karena dari reference hewan kita bisa bikin yang lebih spesifik kucing gitu, tapi nggak kebalikannya, dari spesifik ke yang general itu nggak bisa. Seperti itu teman-teman tentang method overriding.